Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Memasuki awal bulan, seperti biasa, aku akan membuat rencana keuangan aku untuk bulan ini atau bulan November. Sebelum itu, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen. Terima kasih banyak. Dan di video rencana keuangan ini, seperti biasa, aku tidak ada pengeluaran seperti rumah tangga lainnya, seperti untuk membayar listrik, gas, atau belanja sayuran. Karena aku masih tinggal bersama orang tua aku, di mana aku hanya membantu sedikit uang dan membantu untuk memenuhi belanja bulanan saja. Juga dengan aku membuat video tentang keuangan ini, aku tidak bermaksud untuk pamer atau lainnya, di mana aku hanya ingin share bagaimana cara aku mengatur keuangan. Dan tidak semua keuangan bisa diatur seperti aku karena keadaan kebutuhan kita semua pasti sangat berbeda. Karena menurut aku keuangan di dalam rumah tangga itu hanya kita yang tahu dan hanya kita yang bisa mengendalikannya. Maka dari itu, jika ada hal positif di video aku, silahkan dicontoh. Tetapi kalau sekiranya ada yang tidak berkenan bagi teman-teman, jangan dicontoh ya. Ambil hal baiknya saja kalau ada. Yang terpenting, mau seperti apapun caranya mengatur keuangan, usahakan untuk cukup saja terlebih dahulu. Untuk menabung dan lain-lain bisa kita pelajari seiring berjalannya waktu. Karena semuanya butuh proses dan penyesuaian terhadap diri kita masing-masing. Aku sendiri melewati waktu yang sangat lama untuk belajar disiplin mengatur keuangan seperti ini. Nah, di budgeting aku bulan November kali ini, aku sudah menggambar gambarnya, jadi tidak aku rekam ya teman-teman. Pertama, seperti biasa, aku buat judulnya dulu, yaitu budget November. Dan untuk gambar-gambarnya aku contoh dari Pinterest seperti biasa. Untuk di bulan ini pendapatan aku atau pendapatan kami sedikit berkurang, tapi tidak apa-apa, bersyukur aja. Paling nanti aku siasati yang aku kurangi itu untuk saving. Yang penting semua kebutuhan di bulan ini tercukupi saja. Oh iya, mungkin banyak orang yang meragu melihat cara aku mengatur keuangan. Karena mungkin dinilai terlalu irit atau kelihatannya terlalu mudah seperti membalikan telapak tangan. Padahal nyatanya sebelum aku bisa disiplin atau belajar disiplin seperti sekarang, aku adalah orang yang boros. Dan aku pun belajar menggunakan uang supaya lebih bijaksana itu sekitar 2 tahunan teman-teman, nggak langsung instan gitu. Ya, walaupun awalnya susah dan berat, tapi alhamdulillah lama-lama aku sudah terbiasa. Nah, kembali lagi ke budgeting aku di bulan ini. Pendapatan bulan ini adalah 4 juta rupiah dan aku menyiapkan untuk saving 800.000. Lalu untuk biaya tetapnya seperti biasa untuk orang tua dan sedekah aja, karena yang lainnya masuk ke biaya tidak tetap. Setiap bulan aku selalu membagi kategori ini, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap supaya gampang membelanjakannya. Untuk di biaya tetap nominalnya sama seperti bulan kemarin ya. Sedangkan untuk di biaya tidak tetap aku ada perubahan sedikit, yaitu untuk belanja bulanan aku rubah jadi 450.000. Lalu aku tidak mengadakan untuk belanja sayuran seperti bulan kemarin, melainkan aku mengadakan untuk belanja buah-buahan. Karena di bulan ini aku harus difokuskan makan buah gitu. Dan juga untuk belanja bulanan aku akan membeli suatu barang yang penting. Dan juga pengeluaran sepertinya akan lebih besar di bulan ini untuk belanja bulanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu karena salah satunya ya, minyak itu naik banget teman-teman. Di daerah kalian naik juga enggak? Di daerah aku tuh mahal banget harganya. Makanya aku tambah 100.000 untuk belanja bulanan di bulan ini. Nah, setelah semuanya ditulis, aku akan menghitung untuk mengetahui sisa gaji bulan ini masih ada atau tidak. Untuk total biaya hidup aku selama 1 bulan di bulan ini adalah 3.100.000. Dan untuk saving aku hanya bisa simpan 800.000, nggak apa-apa itu juga alhamdulillah banget. Dan ternyata untuk sisa gaji masih ada 100 ribuan, itu juga lumayan untuk aku simpan.
Kalau nanti di pertengahan bulan ada pengeluaran yang tidak aku catat di sini, aku bisa ambil dari sisa gaji. Nah, selanjutnya untuk habit tracker ini sudah aku buat, jadi aku tidak record ya, atau tidak aku rekam karena supaya menghemat waktu aja, supaya teman-teman gak bosen. Di bulan ini aku tulis 6 kebiasaan aku yang harus aku jalankan. Dan untuk yang sebelah sini, yang bagian budget, itu semuanya sama seperti bulan kemarin, hanya beberapa saja yang berbeda seperti yang aku bilang tadi di awal ya. Perbedaannya ada di belanja bulanan dan belanja buah tentunya. Walaupun di bulan ini pendapatan aku berkurang, tapi pengeluaran atau biaya tidak tetap itu selalu sama setiap bulannya karena memang itu kebutuhan pokok aku dan keluarga. Karena di bulan ini aku harus banget makan buah-buah yang banyak, yang sehat gitu. Dan aku juga belum bisa cerita ke teman-teman kenapa aku harus begitu. Pokoknya doain aja ya teman-teman. Semoga semuanya lancar. Dan untuk habit tracker ini aku buat untuk YouTube, untuk olahraga, untuk minum susu, untuk kode puasa, untuk no spend, dan untuk water. Kenapa aku nulis untuk minum susu? Ya emang karena aku harus minum susu teman-teman bulan ini. Nah, setelah semuanya beres, aku akan masukkan uangnya ke dompet disiplin ini atau ke wallet organizer ini sesuai dengan nominalnya masing-masing di budget aku. Entah kenapa setiap awal bulan, padahal uangnya itu masih merah-merah begini, masih seger, tapi aku nggak ada godaan untuk belanja atau apa gitu teman-teman. Tapi beda ceritanya kalau yang aku pegang itu uang sisa, seperti uang evaluasi yang kemarin itu aku semangat banget megangnya daripada megang uang awal bulan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena uang awal bulan itu belum tentu aku miliki semua, makanya aku nggak terlalu semangat banget. Beda dengan uang yang evaluasi itu, yang uang sisa-sisa itu, karena itu kan akan aku masukin challenge, jadi aku lebih semangat gitu ngitungnya. Nah, setelah semuanya aku masukkan, aku akan masukkan untuk saving. Nah, ini dia sisanya, ada 800.000 untuk jatah aku nabung di bulan ini, nabung di sinking fund. Seperti biasa, aku keluarkan binder andalan aku yang warna hijau ini. Dan untuk tabungannya yang aku isi pasti untuk dana lebaran dulu, senilai 500.000 untuk bulan ini. Walaupun nanti dapet THR, entah kenapa aku tuh lebih seneng ngumpulin dana lebaran tuh dari setelah lebarannya. Jadi misalnya nih, tahun kemarin itu kita lebaran bulan Mei ya. Nah, Juni itu aku udah langsung ngumpulin teman-teman. Jadi nanti aku ngumpulin sampai April 2022. Alhamdulillah aku udah isi bulan ke-6 untuk dana lebaran ini. Dan jangan lupa juga tandai di tabel sinking fund bagian Idul Fitrinya supaya balance semuanya, jadi aku pun gak pusing gitu ngitungnya. Nah, setelah selesai ini aku udah tandai ya yang 500.000, lalu berhubung sisanya ada 300.000 lagi, aku gak mungkin isi tabel holiday, jadi akan aku alihkan aja untuk isi emergency fund atau dana darurat ya. Karena menurut aku dana darurat itu lebih penting, gak apa-apa walaupun ada uangnya cuma 300.000. Yang penting nabung, tandainya setengahnya aja di kolomnya supaya nanti gak pusing juga. Yang penting ada pemasukan untuk bulan ini untuk emergency fund. Semoga bulan depan bisa lancar atau pendapatannya naik lagi, karena memang pendapatan suami aku itu pasti beda-beda karena uangnya itu enggak murni gaji pokok, ada hal lainnya juga ya. Selesai untuk budgeting bulan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.